Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Pramana dari Teknik Elektroangkatan 2021. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang metode tabel persamaan non-linear menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita untuk algoritmanya sendiri yaitu mendefinisikan fungsi. Kemudian untuk yang kedua kita tentukan range X berupa X bawah dan X atas yang kayak gini nih. Nih misalnya. X bawahnya kita umpamakan seperti ini min 1. Kemudian X atasnya sembarang aja sih bebas. Saya isinya 1. Nah kemudian N ini yaitu jumlah pembagi. Nah jumlah pembaginya juga bebas. Saya isinya 5 gitu misalnya. Nah, untuk mencari H atau step pembagi, yaitu rumusnya X atas dikurang X bawah, baru dibagi sama N. Nih, X atas yaitu F2, ini, kemudian X bawahnya itu E2, ini, kemudian dibagi N, nih, 5. Kemudian hasilnya 0,4. Nah, untuk XI-nya sendiri, atau eh, bilangan bilangan apa ini Len? Lupa aku Len. Variabel kan? Variabel bebas. Variabel X. Ya bebas. Nah itu sendiri ini kan 5 berarti kita apa masukkan di sini dari 0 sampai 4. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk mencari nilainya sendiri yaitu menggunakan rumus seperti ini yaitu eh, batas bawah ditambah 0 ini 0 nilai yang pertamanya dikali 0 X0 maksud saya kemudian dikali H2. Nah H2 nya ini 0,4. Nah nanti hasilnya jadi min 1 begini, kemudian seterusnya juga ke bawah-bawah sama semua, cuma yang dibedakan itu ini 4 1, 2, 3, 4 nya ini tambahnya beda. Nah kemudian untuk nilai E nya itu dari kalkulator nilainya 2,718 sekian gitu. Kemudian dibulatkan menjadi 2,72 lah. Nah, untuk mencari persamaan non linearnya, ini soalnya X dikali E pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk iterasinya kita andaikan menjadi 5. Nah, untuk variabel X-nya ini nilai yang tadi pertama kita hitung, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk fungsinya sendiri sesuai dengan soalnya, yaitu ini. Mengapa didapatkan hasil min 1,72? Yaitu karena nih X, kemudian dikali E-nya ini kan 2,72, baru pangkat, baru ditulis min dikali X-nya ini lagi, habis itu ditambah 1. Nah, nanti pas di enter hasilnya ini. Nah, coba kita contohkan saya. Nah, ini kan X-nya ini, sama dengan dulu. Aduh, sama dengan X dikali E-nya kan 2,72, baru pangkat min X-nya ini lagi min 1, kemudian ditambah 1. Eh, kok hasilnya jadi segini, Cok? Ntar dulu coba aja anuin tadi. Yang atas, yang atas, Anjir. yang atas. Yang salah ini. Ini
Oh, salah, salah. X-nya belum kau masukin. Oh ya, ini ya baru ditambah satu. Kemudian hasilnya nih, benar. -1,72. Kemudian untuk yang bawah-bawahnya juga sama. Nih rumus-rumusnya nih. Nah, kemudian ini kan soalnya X dikali satu pangkat min X tambah satu sama dengan nol. Berarti jawabannya kita mencari jawaban yang paling dekat dengan nol. Nah, yaitu antara kolom kedua sama kolom ketiga. Nah, jadi variabelnya antara min 0,6 sama min 0,2. Hasilnya jadi ini, di range ini. Jawabannya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya metode lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini akan saya menjelaskan tentang metode dissection untuk mencari suatu akar persamaan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengimport NumPy liber atau library NumPy sebagai NP. Baru kita definisikan fungsinya. Fungsi Python tersebut ada nilai fx-nya, nilai a, nilai b, dan toleransinya, toleransi kesalahan. Dan kemudian ini langkah pertamanya hitung nilai FA dan FB. Jadi kalau misalnya tidak ada persamaan akarnya itu atau tidak ada, maka nilainya itu akan error. Ini adalah nilai A dan B tidak terikat akar persamaan. Jika jika tidak ada jika ada persamaan akar, maka kita akan mencari nilai M. Nilai M itu adalah A dibagi A tambah B dibagi 2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari fungsi menggunakan nilai M tersebut. Fungsi f(x) diganti dengan M. Apabila hasilnya itu lebih kecil daripada toleransi, nilai M-nya itu adalah akar persamaannya. Maka kita return kembali ke nilai M tersebut. Nah, untuk handuk kedua, kejadian kedua, apabila kejadian keduanya, nilai FA-nya itu sama dengan nilai FM. Apabila ini bisa terjadi, maka kita akan mengubah nilai A ini menjadi nilai M. Ini makanya dissection-nya diubah F M yang semulanya A berubah menjadi M di B, dan ini toleransinya. Nah, untuk kondisi yang ketiga, ada ini nilai FB-nya sama dengan nilai FM. Apabila apabila M-nya adalah tingkatan B-nya itu, berarti B-nya itu sama dengan M. Maka kita ganti B-nya dengan M. Dan ini adalah perkiraan dari nilai Euler. Dan ini adalah fungsi fx-nya itu yang ada di soal. Lambda itu adalah untuk mendefinisikan fungsi tersebut, dan ini adalah untuk memanggil fungsinya ini. Kita memanggil fungsinya nilai f yang ini, nilai a-nya 1, nilai b-nya 0, dan toleransinya 0,0001. Maka kita print, kita keluarkan hasilnya R01 ini sama dengan ini. Dan kita printkan juga nilai f-nya, hasil perhitungannya. Kita mulai aja, kan. Nah, ini hasilnya kan. Ini adalah 0,56, dan ini hasilnya itu adalah 1,27. Ini adalah E pangkat E itu adalah 10.
10 pangkat negatif 5, 0,5. Nah, itu aja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan algoritma metode regular falsi. Mungkin yang pertama ada didefinisikan fungsi fx. Bisa dilihat pada gambar ini, itu merupakan definisi yang pendefinisian fungsi fx. Dan lanjut yang selanjutnya itu ada tentukan batas bawah A dan batas B. Jadi bisa dapat dilihat di gambar itu merupakan suatu penentuan batas bawah yang A batas dan batas atas B. Dan lanjut ke selanjutnya itu ada tentukan toleransi error atau E. Bisa dapat dilihat di gambar ini. Ini merupakan salah satu penentuan toleransi error atau yang bersimbol dengan E. Dan iterasi maksimum N. Ya, bisa dapat dilihat di gambar bahwa itu merupakan iterasi maksimum yang bersimbolkan N. Baik, jadi untuk mencari nilai X, kita memerlukan sebuah rumus, yaitu rumusnya adalah FB dikali A dikurang FA dikali B per FB dikurang FA. Itu untuk menghitung fx atau fungsi X. Nah, lalu untuk hitung error itu sama dengan fx. Di sini memiliki ketentuan, yaitu jika fx dikali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Dan jika tidak dan dan jika nilai a sama dengan x dan fa sama dengan fx, eh, maka itu merupakan angka persamaan adalah x.